Pemirsa, kali ini saya berada di suatu tempat di mana tempat ini merupakan situs peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Situs ini bernama Wisata Budaya Punden Lambang Kuning dan berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Biasanya warga juga menyebut situs ini sebagai Punden Nglambangan, di mana masyarakat sekitar menggunakan tempat ini untuk ritual upacara adat, khususnya pada bulan Suro. Punden Lambang Kuning atau biasa disebut dengan Punden Nglambangan ini merupakan tempat wisata budaya yang dilindungi dan disakralkan, di mana umumnya pada bulan Suro, masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk acara-acara ritual. Dinamakan Punden Lambang Kuning karena di tempat ini terdapat sebuah makam kuno, yakni makam Nyi Lambang Kuning, seorang perempuan yang konon merupakan keturunan dari kerajaan Kahuripan, dan semasa hidupnya sangat disegani oleh masyarakat Desa Nglambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Kusmawardani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mengulas lebih dalam mengenai situs peninggalan sejarah Punden Nglambangan. Situs ini berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di sini saya tidak sendiri dan bersama Bapak narasumber yang sebagai juru kunci yang menjaga Punden Nglambangan ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak, mengenai identitas diri. Ya, perkenalkan, nama saya Samyono, jubel atau juru pelihara atau juru kunci dari situs Lambang Kuning. Ya, sebelumnya saya sendiri ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari Unipma Madiun yang telah berkenan hadir di situs Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait situs peninggalan sejarah Punden Nglambangan. Sebelumnya bisa diceritakan, Pak, bagaimana sejarah tentang proses terbentuknya Punden Nglambangan ini? Saya ceritakan mengenai proses keberadaan situs Lambang Kuning, ya, di mana kita di sini bisa dikatakan namanya Punden, ya. Punden itu dari kata pepunden. Jadi di dalam Punden sini berada yang namanya makam, ya, makam yang dikatakan orang yang babat desa Nglambangan sini, ya. Proses terjadinya desa Punden Lambang Kuning dulu, ya, memang di sini ada makam dan keberadaannya sudah ya ratusan tahun, ya, bahkan sebelum Belanda, ya. Terjadinya dulu waktu dulu di sini itu karena makam, dan makam itu dulunya terbentuknya pertama dari tumpukan bata dulu, ya, tumpukan bata, terus sama bapak kepala desa yang dahulu istilahnya ditambahi, istilahnya biar kelihatan rapi, ada semacam dibangun seperti pagar keliling ini, ya. Pembangunan Punden Nglambangan ini sekitar tahun berapa, ya? Ya, untuk renovasi bangunan-bangunan seperti ini, ya, tahun 98, ya. Waktu dulu, ya, adanya cuma makam dan cuma pohon-pohon ini, dan untuk ada yang semacam peninggalan purbakala di dalamnya sini, ya. Jadi bangunan ini semua diriap tahun 98. Bagaimana, ya, Pak, awal penemuan dari Punden Nglambangan ini? Apakah waktu awal ditemukan itu berupa tumpukan batu bata atau berupa penggalian mengenai sesuatu yang tidak disengaja? Ya, untuk terjadinya Punden Lambang Kuning itu, ya, sebetulnya dulu itu adanya, ya, sudah ada seperti ini, ya. Di dalam sini ada semacam makam, dan makam itu bentuknya seperti bata kuno itu persegi 4 itu tumpukan-tumpukan, dan di dalam makam sini ada semacam peninggalan purbakala seperti benda-benda purbakala, yaitu semacam batu-batu itu, ya. Dan di sekelilingnya sini ada yang
seperti pohon-pohon ini ya, di keliling ada pohon-pohon besar itu sudah ratusan tahun. Jadi keberadaannya punden sini ya adanya dulu ya adanya seperti ini ya, tidak dengan melalui proses penggalian ya tidak, memang wujudnya ya seperti ini ya. Sebenarnya dari punden Lambangan ini lebih difungsikan sebagai apa? Ya, untuk kegunaan punden Lambang Kuning sendiri ya fungsinya memang di sini bisa dikatakan sebagai wisata religi ya. Jadi biasanya orang datang ke sini itu kebanyakan untuk berdoa ya. Dan di sini setiap orang yang punya hajatan, orang yang punya keyakinan di sini biasanya juga syukuran di sini atau bancaan di sini ya. Terus biasanya tempat ini adalah untuk mengadakan upacara adat ya, yaitu tradisi adat bersih desa, biasanya pusatnya di sini. Selain sebagai ritual upacara adat, apakah ada fungsi lain? Biasanya ada yang dari kru Jawa Timur, ada yang datang ke sini untuk kru fotografer ya, pengambilan gambar, biasanya gitu ya. Oh, jadi dapat disimpulkan fungsinya sebagai ritual upacara adat Ya, dan sekali. selebihnya sebagai peliputan objek wisata ya, Pak? Ya, betul sekali. Apa saja bagian peninggalan sejarah yang ada di punden Lambangan ini? Untuk sejarah yang terdaftar di Purbakala Trawulan ya, seperti di belakang ini ya, di sini ada semacam batu ya, batu itu namanya batu miniatur rumah juga ada, batu umpak, batu dakon, batu lumpang, dan batu bibisan. Itu untuk yang terdaftar di BCP Trawulan ya, karena ini semua benda purbakala. Untuk pendopo sendiri itu di depan itu fungsinya kalau mengadakan upacara adat biasanya untuk mengadakan semacam tari-tarian, juga semacam untuk bancaan ya. Untuk pura yang di belakang ini biasanya dulu biasanya dari Jakarta atau Bali itu sering datang di sini untuk sembahyangan. Bisa diulas sedikit, Pak, bagaimana perjalanan dari punden Lambangan ini sehingga terbentuk menjadi sebuah objek tempat wisata? Ya, memang dulu itu dari Bapak Suwargi, mantan kepala desa yang dulu itu memang sangat getol sekali untuk mewujudkan punden ini jadi tempat wisata yang terkenal ya. Sebenarnya tempat ini sudah terkenal juga ya. Untuk dulu memang kita kalau di sini itu tempatnya terkenal, mungkin bisa memberi masukan buat kanan kiri kita ya, mungkin yang jualan bisa laku ya. Untuk perjalanan dulu ya memang tempat ini dulu cuma adanya pohon-pohon ya, tempatnya terbuka sama Bapak Kepala Desa yang dulu itu dikasih pagar. Untuk bangunan-bangunan itu semua ya hasil dari swadaya ya. Jadi untuk bantuan dari pemerintah itu masih minim. Dari dulu itu yang sangat getol untuk mewujudkan wisata situ Lambang Kuning itu Bapak Suwargi, Pak Sudarto Saputro. Kalau boleh tahu, setiap harinya apakah juga banyak, Pak, yang mengunjungi situs peninggalan punden Lambangan ini? Ya, untuk tamu ya, memang tamu itu setiap hari juga ada ya. Bahkan tamu itu datangnya dari luar negeri juga ada, luar kota ya. Bahkan kemarin itu datang dari Jakarta ya, bawa bis sampai ke sini gitu. Bahkan ada juga yang tamu itu karena itu untuk ritual, bahkan tamu itu datangnya bahkan tengah malam ya. Ada yang datang jam 12, bahkan ada yang datang jam 2 sampai jam 3 malam. Itu tamu untuk ritualan ya biasanya. Apakah ada strategi, Pak, yang dapat dilakukan khususnya masyarakat Desa Lambangan ini untuk meningkatkan pengelolaan wisata sejarah dari tempat ini? Ya, memang di sini kita juga bikin strategi supaya tempat kita itu terkenal ya. Bahkan sekarang itu kan alat juga canggih, kita juga kerjasama dengan stasiun televisi ya untuk memperkenalkan tempat-tempat sini ya. Bahkan JTV juga sudah sampai di sini, TVRI untuk meliput, untuk memperkenalkan tempat kami supaya dikenal masyarakat luas ya. Itu strategi kita. Untuk meningkatkan pengelolaan, apakah tidak ada tarif untuk masuk ke situs ini, Pak? Ya, untuk selama ini ya memang di tempat kita itu dari himbauan dari situs Purbakala Trawulan itu kalau istilahnya masuk itu kita tidak boleh untuk
istilahnya menarik ya, menarik untuk orang yang masuk ditarik itu kita diimbau tidak boleh ya. Untuk mungkin ya kalau orang itu mau istilahnya, biasanya kalau saya kalau mau mengasih itu kan di situ ada kotak ya, saya suruh masukkan di situ. Nah, karena untuk kegunaannya untuk membayar listrik gitu aja ya. Kan di sini Bapak selaku juru kunci Punden Nglambangan. Apakah harapan Bapak yang ingin disampaikan terhadap kemajuan wisata Punden Nglambangan ini untuk kedepannya, Pak? Ya, harapan saya sebagai juru pelihara atau juru kunci, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Madiun, itu harapan saya tempat seperti situs-situs seperti ini lebih diperhatikan lagi ya, untuk karena di sini fasilitasnya ya banyak yang belum terpenuhi ya. Untuk bangunan-bangunan di sini juga ya banyak yang rusak ya. Makanya saya sendiri itu mengimbau kepada pemerintah kabupaten untuk lebih memperhatikan tempat seperti ini, seperti situs Lambang Kuning. Demikian penjelasan dari situs keberadaan Punden Nglambangan yang telah disampaikan oleh Bapak Juru Kunci di sini. Banyaknya pohon di sekitar Punden ini membuat suasana lokasi terasa sejuk. Punden Nglambangan ini terbagi menjadi 2 area. Area pertama terdapat sebuah pendopo dan tempat istirahat pengunjung. Di area kedua ada sekumpulan benda peninggalan sejarah yang dijadikan satu dalam rumah-rumahan kecil. Sedangkan untuk sebagian peninggalan lainnya, seperti benda pusaka keris disimpan di rumah juru kunci. Di samping sekumpulan peninggalan sejarah tersebut, terdapat pura Bali yang di sampingnya lagi terdapat sebuah makam. Makam ini merupakan makam Nyi Lambang Kuning. Hal yang menarik dari Punden Nglambangan ini adalah adanya peninggalan kuno seperti keris, patung-patung, dan masih banyak lagi. Benda-benda peninggalan tersebut disimpan di rumah juru kunci yang letaknya tak jauh dari Punden. Nah, pemirsa, itu tadi sedikit ulasan mengenai keberadaan Candi Nglambangan yang ada di Madiun ini. Selain sebagai acara ritual keagamaan, keberadaan Candi Nglambangan ini juga dijadikan sebagai objek wisata oleh masyarakat setempat. Nah, bagi kalian yang penasaran, wajib nih datang ke tempat ini, dan tentunya di sini tidak dipungut biaya. Nah, sekian laporan dari saya. Terima kasih.